Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Namit yang masih isi koma dan senantiasa berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Kali ini kita sudah masuk ke soal nomor 9, soal seleksi kompetensi sains tingkat kabupaten kota 2020, calon tim kompetisi matematika Indonesia 2021, masih bidang yang sama, bidang matematika. Sebelum kita masuk ke soalnya, ada baiknya untuk daripada kalian adalah jangan lupa menekan tombol like, komen, serta subscribe-nya, serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan apapun yang terbaru dari channel saya. Terima kasih. Kita langsung ke pembahasan soal. Soal nomor 9. Misalkan N lebih besar dari sama dengan 2 bilangan asli. Oke, sedemikian sehingga untuk setiap bilangan asli A, B, yaitu A, B, dengan A ditambah B sama dengan N berlaku A kuadrat ditambah B kuadrat merupakan bilangan prima. Berarti ini harus bilangan prima. Oke, hasil penjumlahan semua bilangan asli N semacam itu adalah kita punya syarat yang pertama adalah N-nya harus lebih besar dari sama dengan 1. Sehingga ini kalau kita menggunakan sistem trial error pun juga masih bisa berlaku ya. Kayak misalkan kita punya A ditambah dengan B sama dengan N. Nah, ini kalau misalkan kita A ditambah dengan B, karena minimalnya ada 2, kita bisa tuliskan 2. Nah, 2 itu adalah hasil dari 1 ditambah dengan 1. Oke? Nah, berarti kalau bentuk jadi A kuadrat ditambah dengan B kuadrat, ini adalah 1 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat, maka menghasilkan 2. Nah, 2 ini termasuk bilangan prima ya. Masih bilangan prima. Jadi masih oke. Kalau kita misalkan kita menggunakan A ditambah B sama dengan 3, nah ini sama dengan 3, berarti 3 kita punya peroleh 1 ditambah dengan 2 ya. Kalau dibalik pun hasilnya sama saja. Maka 1 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat maka hasilnya 5. Nah, ini masuk ke bilangan prima juga. Jadi masih N-nya 3 masih oke. Kalau kita menggunakan angka 4 itu berarti genap ya. Karena bilangan prima yang hasilnya genap itu hanya bilangan 2. Jadi untuk bilangan genap yang lainnya maka kita bisa anulir. Jadi mulai dari 4, 6, 8 dan seterusnya kita tidak gunakan karena bilangan genapnya hanya 2 saja. Karena nanti kalau kita tuliskan 4 adalah 1 ditambah dengan 3, berarti 1 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat hasilnya 10. 10 bukan bilangan prima, karena bilangan prima yang genap hanya 2. Kalau kita menggunakan 2 pun juga hasilnya sama, karena kan kalau genap ditambah dengan genap, nanti hasilnya adalah genap. Dan genap ya, bilangan prima hanya angka 2. Jadi semua yang jadi ranah bilangan genap selain angka 2 tadi kita anulir saja. Oke. Kemudian kita coba lagi A ditambah B 5 ya. Kalau 5 berarti kita menggunakan 1 ditambah dengan 4 juga 2 ditambah dengan 3. Nah, ini berarti ada 2 pilihan dan ini harus semuanya jawabannya harus benar. Berarti 1 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat 16 sampai 17 ya. 17 bilangan prima oke, benar. Untuk 2 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat berarti ini 4 ditambah dengan 9, 13. 13 termasuk bilangan prima. Dan ini berarti benar. Oke, kita masuk ke A ditambah dengan B nya sama dengan 7. Nah, di 7 itu ada 1 ditambah dengan 6. Ada 2 ditambah dengan 5. Kemudian ada 3 tambah 4. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah yang kita garis bawah yang ini. Yang ini ya. 3 tambah 4 ini termasuk bilangan Pitagoras ya. Jadi ini termasuk triple. Nah, ini triple Pitagoras. Nah, triple Pitagoras ini menghasilkan angka 5. Nanti ini 3 kuadrat tambah 4 kuadrat itu menghasilkan bilangan 25, 5 kuadrat. Dan ini bukan. Berarti dalam hal ini A ditambah ini N-nya 7, maka hasilnya bukan. Kemudian kalau kita cek lagi A ditambah B ini hasilnya 9. Nah, 9 itu kan nanti kita bentuknya adalah
1 ditambah dengan 8, kemudian 2 dengan 7, 3 dengan 6, oke. Kemudian 4 dengan 5, oke ya. Nah, kalau kita lihat lagi di sini semua, nanti ini 1 kuadrat, ini 6, 4, 6, 5, berarti ini nanti ada kelipatan 5 ini. Ada kelipatan 5. Nah, kita cek kelipatan 5, dan ini bukan bilangan prima. Kalau kita coba dengan 11, nah misalkan lagi kita coba dengan 11, A ditambah B 11, nanti 1 ditambah dengan 10 ya, kemudian 2 ditambah dengan 9, kemudian 3 ditambah dengan 8, kemudian 4 ditambah dengan 7, kemudian 5 ditambah dengan 6. Oke. Nah, di sini pun nanti juga kalau kita lihat lagi, berarti nanti ada yang kelipatan 5 lagi di sini. Di sini kan 81 ditambah dengan 4, tadi masih kelipatan 5. Jadi kalau kita asumsikan dari dua pernyataan di sini, nanti setelah n lebih dari 5, n yang lebih dari 5, 7, 9, 10, nanti kemudian 13, nanti akan berikutnya terus ada kelipatan 5. Jadi dalam hal ini kita anulir semua selain itu ya. Berarti dengan kata lain kita hanya dapat jawaban untuk n yang menghasilkan bilangan prima, yaitu di angka 2, n3, dan n7. Sehingga kalau ditanya hasil penjumlahannya, berarti dalam hal ini hasil penjumlahannya berarti kita hanya menjumlahkan 2 ditambah 3 ditambah 5. Berarti di sini kita dapat nilainya adalah 10. Oke, kalau kalian misalkan penasaran, kalian akan bisa coba juga. Misalkan kita punya angka 21 lah, itu kan bilangan prima ya, maksudnya ganjil ya. Misalkan A ditambah B sama dengan 21. Nah, 21 ini nanti kalian bisa menentukannya dengan 1 ditambah 1 ditambah dengan 20, kemudian 2 ditambah dengan berapa? 19. Oke. Nanti nah di sini kan ada 2 ditambah 19, 19 di sini, hasilnya belakangnya kan 1 nih. 1 ditambah ini 19, 19 berarti ini kan 361 ya. Oke. Nah, ini kemudian 2-nya ini adalah 4. Nah, kalau ini adalah kelipatan 5. Nah, ini juga sama, kelipatan 5 ya. Jadi terbukti ya, semuanya nanti akan terus ke kelipatan 5. Oke, demikian pembahasan kita di soal nomor 9. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Namit berbagi ilmu inspirasi.